warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum bi nafsihi bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setinggi puji serta syukur mari senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga kita mampu melaksanakan satu perintah Allah yang wajib bagi kita untuk dilakukan pada setiap Jumat, yakni adalah pelaksanaan serangkaian ibadah salat Jumat, yang tentunya insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan memberikan semisal motivasi iman dalam hati kita, sehingga kiranya ke depan kita bisa menjadi manusia yang semakin terbaik. Kemudian salawat berangkai salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersolawat tentunya karena kita cinta kepada Rasulullah, dan satu ungkapan kita sebagai ungkapan bahwa kita telah terselamatkan dari zaman jahiliyah kepada zaman hak saat ini, zaman yang insya Allah penuh dengan iman dan ketakwaan dalam diri pribadi kita, dan mudah-mudahan itulah yang akan menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang rahimakumullah. Kondisi masyarakat pada akhir-akhir belakangan ini, khususnya kondisi kita umat Islam, hampir saja sudah seperti kondisi bangsa Arab pada masa dahulu. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenal dengan zaman jahiliyah, yakni kondisi yang diliputi kebodohan tentang Allah dan Rasulnya, bodoh syariat agama, sehingga banyak pada waktu itu masyarakat Arab suka dengan mabuk-mabukan, berjudi, melakukan kemaksiatan, berbangga-bangga dengan nasab, bersombong diri,
Dan ini adalah merupakan salah satu sifat-sifat daripada masa jahiliyah. Kondisi sosial politik dan kondisi agama dan kepercayaan, inilah merupakan satu penyebab mulai munculnya sifat-sifat jahiliyah. Maka oleh orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang dimuliakan Allah ini, khatib ingin menyampaikan setidak-tidaknya ada 4 sifat jahiliyah yang sudah ada pada diri kita di masa-masa sekarang ini. Sadar tidak sadar sifat itu sudah ada pada diri kita. Akan tetapi sebagian orang sifat itu tidak asing baginya. Lalu dia mulai berbenah diri. Sebagian orang lagi, dia merasa itu tidak asing tapi dia tingkatkan lagi. Mana sifat-sifat yang sadar tidak sadar itu ada pada diri kita orang tuaku jamaah Jumat. Yang pertama adalah tabarrujul jahiliyah. Tabarrujul jahiliyah ini adalah merupakan sikap seorang wanita. Kalau di dalam rumah kita, wanita itu adalah bisa disebut dengan ibu, anak, atau istri. Saat ini orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali kaum wanita yang sudah tidak lagi melaksanakan tuntunan syariat Islam. Terlebih kita sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga, kadangkala kita sering lalai atau bahkan ada sebagian disengaja oleh karena zaman. Takut ketinggalan zaman. Banyak anak-anak kita saat ini, anak-anak perempuan beranjak dewasa atau remaja, mulai membuka aurat. Dan tak sedikit di antara kita orang tua membiarkan hal itu terjadi. Sehingga sadar tidak sadar kita telah menghadirkan sifat jahiliyah di dalam keluarga kita. Nah, ketika ini dibiarkan terus menerus, apalagi kita sebagai pemimpin keluarga, kita biarkan orang tuaku, maka sama saja kita seperti seorang manusia yang membiarkan anak keluarganya masuk ke dalam neraka. Dan kita telah menumbuhkan benih-benih neraka jahanam. Masyarul muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Padahal mungkin sebahagian kita sudah mengetahui banyaknya perintah Allah, larangan Allah terkait tentang membuka aurat. Salah satu dalam surah Al-Ahzab ayat 33, apa kata Allah? Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan tegakkanlah salat. Disebutkan dalam tafsir Al-Zalalain, wanita yang disebut berdandan ala jahiliyah. Yang pertama adalah berdandan dilakukan oleh wanita dengan berpenampilan cantik di hadapan para pria yang bukan muhrimnya. Sedangkan dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang layak atau biasa nampak daripadanya. Inilah sifat pertama yang sudah semakin merajalela terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Maka kita sebagai pemimpin dalam keluarga, orang tuaku jamaah Jumat, mari
Ke depan kita perbaiki keluarga kita, kita perbaiki sikap anak-anak kita. Agar tidak terjerumus pada sifat tabarrujul jahiliyah. Terutama anak-anak kita yang perempuan. Kemudian yang kedua, hamiyatun jahiliyah, fanatisme golongan, menolak kebenaran kelompok. Dalam surah Al-Fat ayat 26. Allah katakan ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, inilah kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Lalu kemudian Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu. Orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah, hamiyatun jahiliyah adalah merupakan sifat yang menunjukkan kesombongan kita. Terlebih ketika kita punya segala sesuatu, kita lupa kepada Allah, berarti kita sombong pada Allah. Padahal sebenarnya yang layak sombong dan pantas sombong itu bukanlah kita, tetapi Allah. Karena Dia yang maha memiliki, maha kekuasa di atas segala apa yang kita ada, yang kita miliki saat ini. Hamiyatun jahiliyah, sifat yang tak layak kita miliki. Dalam keadaan apapun kita, dimanapun, apapun kedudukan pangkat jabatanmu, jangan sampai semua itu membuat kamu sombong. Baik sombong kepada sesama makhluk hidup, apalagi sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah mana? Buktinya mana? Contohnya, ketika dia tidak berpunya, dia rajin sholat. Tapi ketika dia punya segala-galanya, dia tak rajin sholat. Atau ketika ajang berkumandang, ada saudara kita ngajak kita sholat, ngajak kita beramal soleh, kita tidak mau. Kita menunda-nunda waktu sholat, kita melalaikan waktu sholat. Maka ini merupakan bahagian sifat sombongnya kita kepada Allah. Maka berhati-hatilah ketika kita pada saat itu menunjukkan kesombongan kita kepada Allah. Suatu ketika Allah cabut nyawa kita pada saat itu. Inikah kita disebut matinya orang Islam? Inikah disebut dengan matinya husnul khotimah? Tidak. Tapi itulah disebutkan matinya su'ul khotimah. Matinya orang-orang kafir. Maka jangan sampai orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah, kita mengakhirkan hidup kita dalam keadaan sombong kepada Allah. Bukankah Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wattaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepadaku sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kau mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Jangan sampai kau mati dalam keadaan menyedihkan. Jangan sampai kau mati dalam keadaan tidak beriman. Salah satunya, jangan sampai kau mati dalam keadaan menyombongkan diri kepada Allah. Nauzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Lalu kemudian yang ketiga, orang tuaku jamaah Jumat rahimakumullah, sifat jahiliyah itu adalah hukmul jahiliyah. Apa itu hukmul jahiliyah? Orang-orang yang meninggalkan hukum Al-Quran dan membuat hukum sendiri tanpa menggunakan ilmu dan tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ketika Al-Quran, ketika Allah menyuruh kita sholat, menyuruh kita berbuat baik, tentu itu adalah merupakan hukum yang sangat baik dari Allah. Aturan yang sangat baik dari Allah. Maka layak dan pantas itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun saat ini masih banyak juga di antara kita orang-orang Islam. Masih banyak di antara kita yang tak mampu melakukan hal itu. Hukmul jahiliyah, dengan beralaskan, dengan berlandaskan, dengan beralasan ini dan itu dan ini, tanpa memiliki ilmu. Padahal kata Allah dalam surah Al-Isra,
Jangan lakukan sesuatu itu kalau kamu tidak mengetahuinya. Artinya apa? Jangan kamu berkata, jangan kamu menimbulkan satu dalil kalau kamu tidak punya ilmu tentang hal itu. Maka orang tuaku jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin selamat dunia akhirat, berhukumlah dengan hukum Al-Quran dan hadis. InsyaAllah kita akan terselamatkan dari sifat-sifat jahiliyah lainnya. Lalu yang terakhir orang tuaku jamaah Jum'ah, sifat jannul jahiliyah, berprasangka kepada Allah. Di mana ini sering terjadi? Berprasangka kepada Allah sering terjadi ketika dihadapkan dengan musibah. Ketika kamu berbahagia, ketika umat Islam itu bahagia, senang, mendapatkan sesuatu, mendapatkan jabatan, dia enak-enak saja, santai-santai saja, tenang-tenang saja. Tapi ketika dihadapkan dengan musibah, banyak ungkapan-ungkapan manis yang keluar dari mulut dan lidahnya. Ungkapan-ungkapan manis yang tak bermakna. Di antaranya, Allah tidak adil. Ibuku yang kusayangi telah engkau cabut ya Allah nyawanya, padahal aku belum sempat berbuat baik kepadanya. Orang tuaku jamaah rahimakumullah, kalaulah ungkapan-ungkapan seperti ini terlontar dari mulut kita, terucap dari mulut dan lidah kita, kalau dulu itu pernah terjadi, maka mari ke depan jangan sampai terjadi lagi. Karena itu artinya kita telah berprasangka kepada Allah. Kalau kita suka berprasangka kepada Allah, berprasangka yang tidak baik, maka kita termasuk orang yang telah memiliki sifat jahiliyah. Kalau ini kita pelihara sampai akhir hayat nanti, maka yakin dan percayalah, kita tidaklah manusia yang beruntung di dunia ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah 4 sifat yang perlu kita jaga jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ini sudah pernah dan sudah ada dalam diri kita, maka mari kita mencoba berusaha untuk meredamnya. Jangan sampai semakin merajalela. Jangan sampai ini menjadi sifat yang paling utama dalam diri dan pribadi kita. Apalagi jika ada kaitannya dan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, kalau kita ingin disebut orang yang beriman bertakwa kepada Allah, kalau kita ingin akhir hidup kita husnul khotimah, maka jauhi sifat-sifat jahiliyah, terutama 4 sifat tadi. Tabarruzul jahiliyah, hukmul jahiliyah, hamiyatun jahiliyah, lalu kemudian sul jahiliyah, orang berprasangka kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya untuk mencegah segala ini tidak terjadi, maka luruskan niat kita. Kita sholat kepada Allah karena Allah, untuk Allah. Kalau kemudian kita beramal soleh, itu semua untuk Allah. Laksanakan semua itu karena Allah. Sebagaimana Allah katakan, fasolli li rabbika. Beribadahlah kamu karena Allah. Kalau semua dilakukan karena Allah, maka umur kita berkah, rezeki yang kita cari berkah. Kalau sudah berkah yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, maka yakinlah jalan menuju surganya Allah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, terkhusus kita yang berhadir pada Jumat dimuliakan Allah ini. Dan insya Allah mudah-mudahan itu dilimpahkan juga, didapatkan oleh keluarga kita yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam nasta'inuhu bi haulihi wa quwwatihi al-qawiyyah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi salikin ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha wa'lamu annakum qada baina yaday law mawqufun aw ya'malikum madiyuna wa na'falikum hasabun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna taubatan nasuha bi qabla al-maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.